Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Lukas bab 13 dengan judul perikop menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita lihat ini, kepala rumah ibadat gusar melihat seorang yang bungkuk ini, seorang ibu-ibu yang bungkuk sudah 18 tahun. Ya, ini disebutkan dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Jadi ini bungkuknya bukan sekedar bungkuk karena tua, tapi karena dirasuk roh. Jadi ternyata itu roh yang datang dari roh kegelapan itu, artinya roh iblis itu bisa menyebabkan sakit penyakit. Nah, perempuan ini datang pada hari Sabat ke rumah ibadatnya. Yesus mengajar. Lalu Yesus menyembuhkan perempuan ini. Nah, ini dasar kepala rumah ibadat ini yang imannya itu iman hanya sebatas permukaan saja ya, sebatas aturan-aturan ya. Memahaminya sebatas aturan-aturan ya. Gusar itu marah ya. Khawatir, wah ini kok orang ini menyembuhkan pada hari Sabat. Ini melanggar perintah Tuhan ya. Kepala rumah ibadat ini lupa ya. Lupa apa? Bahwa Yesuslah Tuhan. Yesus itu Tuhan atas hari Sabat. Artinya Yesus juga yang membuat aturan, dan Yesus juga yang bisa mengubah aturan sesuai dengan kondisi saat itu, sesuai dengan kebutuhan saat itu, demi kemuliaan, demi kebaikan. Masa orang sakit gini tidak boleh disembuhkan? Meskipun kepala rumah ibadat itu mengatakan ada 6 hari ya. Nah, ini dia, ada 6 hari. Jadi ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Datanglah pada salah satu hari itu. Jadi artinya ya sudah ada 6 hari kan diperbolehkan bekerja, datanglah pada ke-6 hari itu. Ya benar juga ya, dalam arti kalau tidak terlalu urgent kan datanglah pada hari yang bukan Sabat ya. Nah intinya bukan itu. Intinya ini kan dia tidak tahu kalau Yesus itu mengajar pada hari Sabat ya. Pada hari bukan Sabat dia datang, tidak ada Yesus, ya nggak bisa disembuhkan juga toh. Jadi ya kebetulan aja, karena kebetulan datang dan
pas kebetulan hari Sabat ya. Sebab hari bukan Sabat saya datang, ternyata Yesus tidak ada. Ini saya pas datangnya pas hari Sabat malah pas ada. Ya, apakah saya itu tidak boleh disembuhkan? Artinya kalau demi mengikuti aturan Sabat yang pas itu ada Yesus, saya tidak mau, atau Yesus tidak mau menyembuhkan, ya besok-besok pas tidak hari Sabat, pas tidak ada pasien ya, pas tidak ada orangnya, mungkin sudah pergi kemana, ya tidak bisa disembuhkan kan, akhirnya tidak ketemu kan, akhirnya tidak ada peristiwa penyembuhan, tidak ada peristiwa kebaikan yang dilakukan ya. Ya jadi artinya ya bolehlah, aturannya boleh 6 hari ya oke. Kalau bisa di planning ya di planning. Nanti pas hari ke-7 kita khusus untuk berdoa ya, nggak usah bekerja. Nanti saya datangnya nanti hari Senin sajalah yang bukan hari Sabatnya. Kalau hari Senin Yesus datang, kalau hari Senin Yesus tidak datang gimana? Ya kita kan juga harus pakai, nggak cuma pakai mengikuti aturan juga, tetapi kita juga pakai kebijaksanaan. Kita harus punya hikmatnya. Intinya aturan itu dibuat untuk kebaikan. Aturan Tuhan itu sebetulnya juga menyesuaikan kondisi kita. Bukan berarti aturannya terus selalu ditiadakan. Itu seperti kata Yesus, aku datang bukan untuk menghilangkan aturan hari Sabat atau aturan aturan Taurat, hukum Taurat. Tidak, aku bukan untuk meniadakan atau menghilangkan hukum Taurat. Aku datang untuk menyempurnakan, untuk menggenapinya. Artinya untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ya, aturan hukum Taurat itu kan sangat menjelimet ya, sangat teliti banget ya. Sampai aturan ada ukuran-ukuran itu ketika mempersembahkan persembahan. Ya saat ini kan kita nggak perlu mempersembahkan korban-korban seperti itu toh. Itu sudah disempurnakan oleh Yesus. Kalau kita masih harus ikut hukum Taurat seperti itu yang sangat menjelimet itu, di kitab imamat itu ya, hukum Taurat itu, susah sekali kita, susah sekali itu. Untung Tuhan Yesus sudah datang ya. Jadi kita mengikuti Tuhan Yesus ya, apa yang Tuhan Yesus perintahkan ya, apa yang Tuhan Yesus katakan. Kita mengikuti aturan yang sudah disempurnakan, yang sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kalau Tuhan Yesus yang menyempurnakan, waduh, hidup kita sengsara sekali ya. Mengikuti hukum Taurat itu aturannya terlalu ketat ya. Terlalu ketat ya. Bahkan Paulus, Petrus waktu itu juga mengatakan sebagai orang Yahudi kita pun agak kesulitan untuk memenuhinya ya. Kenapa kita harus membebani Gentiles atau orang non-Yahudi untuk mengikuti hukum Taurat mereka ya. Waktu itu Paulus dan Petrus atau siapa itu mengatakan soal hukum sunat ya. Mengapa kita harus mengharuskan orang yang bukan Yahudi untuk ikut hukum sunat ya? Meskipun itu akhirnya nanti ya, hukum sunat kan ya sekarang itu karena alasan kesehatan ya, bukan karena alasan harus mengikuti hukum Taurat ya. Hukum Taurat itu kan antara perjanjian antara Abraham dan Bapa waktu itu ya. Jadi Ishak disunatnya, lalu sampai hari Yesus itu disunat juga ya. Sekarang nih orang disunat, orang Kristiani disunat tuh bukan karena mengikuti aturan hukum Taurat ya, tapi karena untuk kesehatan ya. Demikian juga vaksinasi. Dulu tidak ada vaksinasi. Zamannya Yesus mana ada vaksinasi? Ada nggak vaksinasi? Nah, hukumnya gimana coba vaksinasi? Ya, sekarang ini kita dibimbing oleh rohnya Yesus, Roh Kudus. Rohnya Yesus ada, Roh Kudus memberitahu kita bahwa apa yang baik lakukanlah ya, untuk memuliakan Tuhan ya. Jadi kita jangan sembarangan apa-apa baik, nggak bisa juga. Dilihat dulu case by case ya. Ya, dengan bimbingan Roh Kudus kita bisa menentukan nanti. Sebab pada zaman sekarang ini kan tidak ada di zamannya Yesus kan. Apa yang terjadi sekarang ini kan tidak ada di zaman Yesus. Aturan HP, aturan mobil, aturan lalu lintas. Dulu mana ada aturan lalu lintas? Dulu nggak ada namanya lampu merah ya. Nggak ada. Jadi dulu belum dibuat aturan lalu lintas ya. Kalau dulu sudah ada mobil, mungkin Yesus, mungkin orang-orang Yahudi, mungkin Bapa di surga juga menurunkan aturan lalu lintas di dalam 10 perintah Allah, mungkin ditambah satu lagi jadi 11.
Yang ke-11 itu aturan lalu lintas, karena sudah banyak mobil. Sekarang nggak ada. Nah sekarang ini karena Yesus tidak ada dalam wujud fisik, Yesus hadir dalam wujud roh sekarang, dalam bentuk Roh Kudus. Nah Roh Kudus itu yang akan menerangi kita, memberitahu kita harus apa ya. Kita harus apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus sendiri. Dengan demikian kita bisa melangkah dengan pasti. Kita yakin bahwa kita melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Yesus, tanpa takut berdosa. Tidak seperti orang Farisi ini, kepala rumah ibadat ini yang gusar ya, yang khawatir ya. Yang khawatir itu karena dia tidak memiliki iman. Dia takut berdosa. Jangan sampai kita tidak tahu. Kita harus punya iman. Dengan iman kita terbebaskan dari belenggu dosa. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Roh Kudus secara langsung, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.